Baik, pada sesi yang kedua ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pembahasan apa yang mendorong orang doyan, senang, ya, terlibat di dalam dunia okultisme. Apa alasannya? Sehingga masih banyak orang Kristen menyukai ya jasa-jasa daripada okultisme ini sendiri, praktek okultisme ini. Dan apa akibatnya? Baik rohani, jasmani, juga secara kejiwaan, bahkan juga di dalam kehidupan usaha dan bisnis dan pekerjaannya, serta saya akan bahas juga di dalam sesi ini ciri orang yang menggunakan kuasa kegelapan. Nah, tapi saya berharap Bapak Ibu tidak ada lagi yang di situ ya. Kalau ada berarti harus bertobat. Ya. Kalau mau mengusir iblis Bapak Ibu, jangan undang iblis. Iya. Kalau mau mengusir iblis, undanglah Tuhan. Jangan seperti tadi. Mengusir iblis, diundang iblis. Temannya si iblis kan gitu. Sehingga tidak clear-clear tuh. Tidak makin tentram dan damai. Baik. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal ini saya mau kembali kita tentang apa yang dimaksud dengan okultisme. Sekali lagi, okultisme berasal dari kata occultus, bahasa Latinnya, yang artinya tersembunyi, rahasia, bahkan bersifat gaib, misterius, gelap, atau kegelapan. Artinya apa? Okultisme itu berasal dari kuasa yang bukan dari Tuhan. Kalau kuasa dari Tuhan, terang benderang. Tapi kuasa daripada si iblis lewat okultisme tidak kelihatan. Tersembunyi, rahasia, misterius, gaib. Bahkan, dia bekerja di dalam kegelapan dan menuntun orang yang mempercayainya untuk terus hidup di dalam kegelapan. Nah, akhirnya okultisme dapat kita simpulkan sebuah paham yang menganut atau mempraktekkan kuasa dan kekuatan dari dunia kegelapan. Yang dimaksud dengan dunia kegelapan di sini adalah kuasa dari roh jahat atau simbolis atau si iblis. Contoh, bagaimana sebenarnya praktek okultisme itu tidak langsung serta-merta dirasakan akibatnya. Tidak langsung memang, tidak selalu. Walaupun kadang-kadang ada yang langsung mengalami. Saya kasih analogi saja. Seseorang yang digigit oleh nyamuk malaria. Nah, di Papua banyak nyamuk malaria. Nanti Bapak Ibu tanya Bu Sarlota itu. Ya, seseorang yang digigit oleh nyamuk malaria tidak langsung menderita pada saat itu dia digigit oleh nyamuk malaria. Tapi setelah beberapa hari, minggu, bulan, baru berproses. Atau disebut dengan namanya ada masa inkubasi. Barulah orang itu merasakan betul dampak penderitaan sakit yang disebabkan oleh nyamuk malaria. Demikian juga orang yang terlibat dengan okultisme memang tidak selalu detik itu saat itu orang itu mengalami sebab akibat. Enggak. Pelan dulu iblis itu masuk. Kenapa iblis itu harus pelan dulu? Supaya orang percaya dulu. Maka ditawarkan kemudahan demi kemudahan. Kesuksesan demi kesuksesan. Tetapi semua itu menjadi perangkat yang dipakai oleh iblis untuk menjerat orang itu. Menguasai, mengendalikan, memperalat itu orang. Yang akhirnya barulah kelihatan, barulah terasa. Tiba-tiba orang yang minta kekuatan kesembuhan itu nyawanya hilang. Seperti yang dilakukan oleh sang dukun yang di Cianjur dan juga yang di Jawa Tengah. Kan gitu. Pelan, tapi pasti binasa. Itu kira-kira. Demikian juga bagi orang yang terlibat dengan okultisme atau kuasa gelap. Pasti ada akibat langsung. Ada akibat menengahnya. Dan juga ada akibat jangka panjang. Ada pasti. Cuman kadang-kadang begini Bapak Ibu. Kalau ada akibat langsung itu, iblis selalu dukunnya katakan begini. Oh enggak apa-apa. Itu biasa. Nih, kesaksian seorang bapak. Dia bawa istrinya. Karena kebetulan istrinya udah gak bisa melihat. Oke. Dibawa ke sebuah tempat di daerah Bandung Selatan.
Katanya sih ke paranormal. Dia punya ilmu putih. Plus dia tokoh agama juga dari seberang. Dibawa ini istrinya. Karena menurut cerita tetangga kiri kanan, ada banyak orang yang sakit dan tidak bisa melihat. Setelah didoakan, sembuh, bisa melihat. Lalu si bapak ini terdorong. Ini orang Kristen loh Bapak Ibu ya. Orang Kristen loh. Sintua pula. Gitu ya. Tapi tahu Bapak Ibu, setelah proses diobati, sama bahasanya tadi. Karena tahu si ibu ini orang Kristen kan. Dukunnya agama seberang. Sama dituntun berdoa juga. Dituntun baca Alkitab juga loh Bapak Ibu. Maka makin percayalah ini suami istri. Bahwa memang sang dukun ini tidak memakai kuasa dari agamanya, tapi dari Alkitab. Gitu Bapak Ibu. Percaya mereka. Lalu dikasih minum air putih yang sudah didoakan oleh sang dukun ini, paranormal ini. Ya. Lalu diajarin lagi dia dengan membacakan mantra-mantra khusus. Tapi saya duga, mantra-mantra itu adalah ayat-ayat kitab sucinya. Dugaan saya itu. Pak, itu yang dipakai. Pulanglah mereka. Di pertengahan jalan, si ibu ini muntah. Bahkan, ya masuk rumah sakit, diopnam lebih dari 1 minggu. Artinya apa? Sakitnya makin parah. Lalu ditanya sang dukun alias orang pintar tadi. Bang, kok kemarin istri saya pulang dari sana di tengah jalan muntah. Bahkan sampai akhirnya dia sampai hari ini masih di rumah sakit. Tapi apa kata dukunnya? Oh nggak apa-apa. Itu proses biasa. Bayangin tuh Bapak Ibu. Kebetulan pas pasca kemarin saya pakai kesempatan itu di hari, ya selesai Jumat Agung, hari Sabtu saya pakai untuk melayani keluarga ini. Lalu saya katakan begini, Bapak Ibu, jangan mudah terkecoh. Jangan mudah percaya dengan tawaran-tawaran yang diberikan oleh paranormal atau taruhlah orang pintar katanya atau tokoh agama. Jangan mudah percaya saya. Karena itu tidak pakai kuasa Tuhan. Tapi Pak Tuning, teman istri teman saya sembuh loh. Iya betul. Karena iblis juga bisa berikan kesembuhan. Iblis juga bisa berikan mujizat. Tapi jangan lupa, itu hanya sifatnya sebentar. Ujungnya menghancurkan. Jadi gimana Pak? Kalau saya lihat, kesembuhan yang perlu dialami oleh istri Bapak, pakai kuasa Tuhan. Caranya gimana? Harus sungguh-sungguh bertobat sama Tuhan. Harus sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Harus sungguh-sungguh berserah sama Tuhan. Dasarnya adalah iman. Dan standar iman yang Tuhan tentukan buat kita. Di dalam Injil dijelaskan. Tidak perlu sebesar gunung Merapi. Tidak perlu juga sebesar gunung Krakatau. Tidak perlu juga seluas Papua atau Pulau Jawa. Tapi Alkitab katakan cukup sebesar biji sesawi. Dan saya katakan biji sesawi itu ukurannya segimana? Lebih kecil dari 1 butir beras. Lebih kecil dari 1 butir beras. Namun, walaupun dia kecil, biji sesawi itu padat. Artinya apa? Iman kita harus total. Jangan hanya di mulut kita katakan Yesus itu baik. Jangan hanya di mulut kita katakan Tuhan itu baik. Tapi percaya kali dalam totalitas hati, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu jadi pertanyaan. Maka saya bilang, kalau Bapak Ibu punya iman sebesar biji sesawi, tidak ada yang bagi Tuhan sulit untuk menyembuhkan penglihatan istri Bapak. Kalau itu memang menjadi maunya Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tantang mereka untuk clear dan clean. Meninggalkan semua itu. Lalu saya dorong mereka untuk sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Dan saya injili mereka. Dan saya katakan, oke?
Kita percayai Tuhan, kita biarkan Tuhan berproses ya. Pasti Tuhan akan melakukan bagian. Bapak Ibu, ini contoh saya katakan tadi. Sebenarnya sudah ada peringatan, sudah ada dapat efek samping gitu. Tapi seringkali si iblis itu mengatakan, tidak apa-apa, itu lumrah. Bahkan si bapak ini katakan, Pak Tony, kalau saya nggak cepat-cepat bawa istri saya opnam di rumah sakit, istri saya ini pasti meninggal loh. Maka saya bilang, Pak, teguran Tuhan sebenarnya itu. Artinya apa? Tuhan tidak berkenan bapak bawa istri bapak ke dukun, tapi bawa ke Tuhan. Saya bilang. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ya alasan alasan yang sering dipakai banyak orang menggunakan jasa okultisme atau kuasa kegelapan. Yang pertama, menghormati orang tua atau nenek moyang. Dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali hukum kelima, hukum Taurat kelima, yang isinya hormatilah Bapak Ibumu supaya lanjut umurmu, disalahgunakan oleh orang-orang tua yang belum bertobat dengan memaksa anaknya, keturunannya, bahwa engkau harus menghormati papa mamamu supaya yang umurmu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, jabatanmu. Dengan cara apa? Mempercayai kuasa kegelapan, kuasa iblis yang dilakukan oleh orang tua. Mempercayai jimat-jimat yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya. Bahkan diancam. Kalau kau tidak bawa ini ke perantauan, jangan ngarap umurmu panjang. Jangan harap usahamu, bisnismu sukses. Maka bawalah ini jimat. Saya kasih contoh paling real. Seringkali orang-orang tua kita yang belum bertobat itu Bapak Ibu, kita dipaksa untuk menghormati roh opung-opung kakek nenek moyang kita yang sudah meninggal itu kan. Tujuannya, motivasinya apa? Supaya opungmu, kakekmu, nenekmu menyertaimu dalam perjalananmu, usahamu, dan bisnismu. Dan tanpa kita sadari, kita ikut juga mengamini, boleh deh opung. Saya pernah didesak oleh opung saya melakukan hal itu juga. Waktu saya sudah lulus. Langsung dia bilang, "Hei Tom, besok pagi kau bangun pagi-pagi. Engkau pergi ke kuburan opungmu yang di sana itu. Lalu lapor. Engkau sudah diberkati oleh dia sehingga engkau bisa jadi sarjana." Itu satu. Yang kedua, sekaligus kau minta kekuatan, kesuksesan dari opungmu yang ada di kuburan itu. Supaya waktu engkau kembali ke Jakarta, engkau diberkati dan sukses. Tapi karena saya sudah tahu firman Tuhan, saya katakan, mau lihat godang opung, tidak usah dan tidak penting. Karena kalau saya bisa sarjana karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan, maka saya cukup yakin dan percaya, kalaupun sekarang saya sedang mencari pekerjaan Tuhan yang sama yang pernah menolong saya menjadi sarjana, pasti juga akan menolong saya memberikan pekerjaan yang terbaik. Bapak Ibu, tegas-tegas saya katakan itu sama opung saya. Karena saya sudah tahu firman Tuhan. Kadang-kadang doktrin tekanan dari orang tua kita membuat kita kelepak-kelepak. Ditambah lagi memang kita juga tidak paham firman Tuhan. Apalagi mereka mengkapitalisasi firman Tuhan, memperalat firman Tuhan kan. Kejadian Keluaran pasal 20 ayat 19 sampai 17. 10 hukum Taurat kan. Salah satu isinya adalah ayat yang kelima. Hormatilah bapak ibumu supaya panjang umurmu. Kan gitu. Artinya apa? Berbuat dosa pun, kita disuruh orang tua berbuat dosa pun, tetap kita harus turuti. Lakukan supaya panjang umur. Salah. Jangan lupa loh. Isi hukum yang kedua. Jangan menduakan Tuhan kan. Sebelum isi hukum kelima kan ada isi hukum yang kedua. Jangan lupa juga isi hukum yang keenam. Apa itu? Jangan berzina. Bapak Ibu, berzina itu tidak hanya sekedar diukur dari
selingkuh dengan istri orang, suami orang. Bukan hanya itu saja ukuran perzinahan dia. Tapi menduakan Tuhan, mempercayai setan dan iblis lewat perdukunan, itu juga bentuk perzinahan secara rohani. Seringkali ayat ini dipotong dengan seenak. Ini satu yang mendorong orang sehingga apa? Harus nurut terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua. Maka kita harus lakukan klarifikasi, penjelasan, pemahaman dan pengertian. Dan juga apa? Kita harus menolak. Artinya apa? Kalau perintah dari orang tua itu masih sesuai dengan standar firman Tuhan, masih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, harus kita lakukan. Tapi kalau perintah orang tua atau kakek nenek moyang kita itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan, harus ditentang, harus dilawan. Jelaskan Bapak Ibu. Jangan ikut kita bermain di dalamnya. Maka kisah para Rasul 5 ayat 29 jelas. Kita harus lebih memilih taat kepada Allah daripada orang tua. Yang notabene misalkan orang tua itu mengharuskan kita untuk berbuat dosa, menyembah kepada iblis. Perlu juga kita ketahui Bapak Ibu, ketaatan terhadap orang tua atau nenek moyang tidak secara otomatis atau langsung menjadikan kita menjadi ahli waris dari kuasa kris, jimat yang dulu mereka punya dan berkuasa, lalu langsung bisa berkuasa, bisa kita pakai. Enggak selalu Bapak Ibu. Jadi ini harus kita clearkan. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa orang sering terlibat dengan kuasa okultisme atau perdukunan. Alasan untuk melayani roh orang tua atau roh nenek moyang agar mereka tidak marah. Waktu saya katakan ke opung saya, opung mau lihat ya, artinya terima kasih, nggak usah. Saya tidak akan pergi untuk mengucapkan terima kasih sama opung di kuburan, dan juga saya tidak akan mau pernah minta kekuatan kesuksesan. Karena saya udah tahu opung itu udah nggak di situ, saya bilang. Yang ada di situ tanah. Opung saya itu marah, bilang begini, gak sopan kau opung. Kalau kamu nggak lakukan itu, opung itu akan marah sama kamu. Kamu tidak akan pernah diberkati, berhasil, dan sukses. Itu. Ini kan seringkali juga menjadi intimidasi yang disampaikan kepada kita kan Bapak Ibu. Sehingga mau tidak mau, nurutlah kita. Ditambah lagi kita tidak paham firman Tuhan. Belum lagi, kita belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Campur aduklah di situ semua. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengatakan, jelas sekali, tidak ada hubungan lagi antara roh orang mati dengan orang yang hidup, Bapak Ibu. Nggak ada hubungannya. Ingat, kematian Lazarus dan orang kaya itu. Waktu Lazarus mati pada saat itu juga, rohnya langsung diambil alih oleh Tuhan, ditempatkan di pangkuan Abraham. Dagingnya harus dimakamkan, harus dikuburkan. Artinya di dalam makan dan kuburan itu tidak ada lagi rohnya Lazarus. Sama orang kaya itu. Waktu detik itu juga mati dia. Rohnya ditaruh Tuhan di mana? Di neraka. Sanak famili saudaranya hanya tinggal memakamkan, menguburkan dagingnya kan. Artinya apa? Dimakan di kuburan yang mahal itu. Tidak ada lagi roh orang kaya itu. Maka dengan demikian, tidak ada komunikasi lagi roh orang mati dengan orang yang hidup. Maka itu juga yang saya pahami waktu itu. Maka saya katakan kepada opung saya, opung tidak usah, tidak penting, tidak ada guna itu saya bilang. Karena opung itu tidak di situ. Yang ada di situ tanah, tulang belulang. Bagaimana mungkin saya yang hidup ini minta pertolongan, kasih kuasa, kesuksesan dari tulang yang mati, saya bilang. Nggak masuk akal. Saya jelasin itu. Bapak Ibu, kalau kita masih punya konsep dan pemahaman, di kuburan itu masih ada opung kita, kakek kita, nenek kita yang bisa menyembuhkan, menolong kita. Berarti secara logika, kita lebih bodoh
dari orang yang tidak pernah sekolah. Sia-sialah kita sekolah. Apalagi saya katakan tadi, kakek nenek moyang kita itu gak pernah sarjana. Tapi kita minta supaya anak kita diluluskan masuk Harvard University. Gimana ceritanya Bapak Ibu? Kakek nenek moyang kita juga nggak bisa baca tulis. Lalu kita minta apa? Supaya anak kita diajari bahasa Inggris. Gimana ceritanya itu? Bapak Ibu, ini harus kita konsisten dengan firman Tuhan. Faktor yang ketiga, kenapa orang doyan dengan kebiasaan terlibat dalam perdukunan? Karena para dukun memakai nama Tuhan. Ini. Jadi kita sudah singgung ayat dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Saya baca buat kita. Bukan setiap orang yang berseru, bukan loh. Setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Maka tadi ditanyakan oleh saudara kita. Orang senang berseru memanggil nama Tuhan pagi, siang, malam. Tidak berarti orang itu langsung masuk surga loh. Enggak pasti. Enggak langsung. Kecuali kalau orang itu melakukan kehendak Bapa di surganya. Pribadi secara pribadi. Dewasa secara rohani. Memang tidak sesuatu hal yang baru. Kalau di zaman ini, orang mudah sekali mengaku dan mengatakan, aku percaya Tuhan. Karena sudah dijelaskan dalam Matius pasal 7, 21 sampai 23 ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Setan demi namamu? Mengadakan mujizat demi namamu juga. Aduh, keren sekali ini Bapak Ibu. Mereka selalu memakai nama Tuhan. Menyembuhkan, mengusir setan, melakukan mujizat, menawarkan kekayaan, memakai nama Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu dalam ayat 23 dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa ini mereka ini? Yang suka memperalat nama Tuhan. Yang suka menyebut nama-nama Tuhan tapi belum sungguh-sungguh bertobat dan belum sungguh-sungguh berubah. Yang notabene mereka memakai kuasa iblis, memakai kuasa sibolis. Tuhan katakan, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 3 hal. Aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya Bapak Ibu, orang yang senang, sering menyebut nama-nama Tuhan, dimanapun dalam keadaan apa, belum tentu orang itu sudah dikenal oleh Tuhan. Artinya belum tentu orang itu sudah sungguh-sungguh bertobat pada Tuhan. Kan belum tentu kok. Orang yang memakai nama Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk menjanjikan kekayaan, kesuksesan, dan keberhasilan, walaupun mereka memakai nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, belum tentu mereka dikenal oleh Tuhan. Artinya apa? Belum tentu mereka pakai kuasa dari Tuhan. Belum tentu, Bapak Ibu. Maka Tuhan katakan, enyahlah engkau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Diusir loh Bapak, Ibu. Padahal orang itu sudah berbuat baik kan? Berbuat baik kan itu Bapak Ibu. Menyebut nama Tuhan baik kan Bapak Ibu kan? Baik dong. Tapi Tuhan tahu hati dan pikiran, perilaku orang ini tidak benar di mata Tuhan. Karena belum bertobat. Memakai nama Tuhan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit, menawarkan kesuksesan dan keberhasilan, baik gak baik. Itu. Tapi tidak benar di mata Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak pakai kuasa Tuhan. Tapi pakai kuasa si iblis atau si iblis. Maka Tuhan katakan, enyahlah engkau daripada. Artinya apa? Mereka itu tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka itu tidak ada yang masuk surga loh Bapak Ibu. Walaupun senang menyebut nama-nama Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangin Bapak Ibu. Sudah menyembuhkan orang yang sakit. Sudah menyembuhkan orang yang buta, yang lumpuh. Sudah mengusir setan. Tapi Tuhan bilang, engkau pembuat kejahatan. Apa
Kenapa Tuhan katakan mereka apa yang mereka buat itu adalah jahat? Karena mereka tidak memakai kasih kuasa Tuhan. Tapi mereka hanya memakai kasih kuasa dari si iblis atau si iblis. Kalau gini mau menegaskan, baik belum tentu benar. Tapi kalau benar di mata Tuhan, pasti membawa kebaikan. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita di surga menghendaki supaya kita janganlah mempercaya satu titik pun itu dukun. Apalagi si iblis itu. Ya, karena jelas tadi Yesus mengusir roh, mengusir orang-orang memakai nama Tuhan kan. Juga apa? Mengusir orang-orang yang menyebut nama-nama Tuhan, tapi tidak mengalami pertobatan dan perubahan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti ada hukuman loh. Dari orang yang mencatut nama Tuhan. Pasti ada hukuman. Sama persisnya. Ya, maksud jauh-jauh, saya jadi teringat. Menhukam, Wamen, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Itu saudaranya dipenjarakan dia, saudara. Saudara tahu kenapa? Karena saudaranya ini memperalat nama Wamen yang sekarang ini untuk minta uang kepada orang-orang lain. Sehingga waktu itu, ya, Wamen dilaporkan ke KPK. Tapi setelah selidik punya selidik, saudaranya dia rupanya. Nah, ini sedang dalam proses ditangani oleh polisi. Artinya begini Bapak, pasti ada hukuman bagi orang yang mempercayai atau menggunakan jasa si iblis. Pasti ada. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, iblis datang untuk menghancurkan. Ya, bukan menuntun orang pada kebenaran. Bukan menuntun orang pada pertobatan dan perubahan. Bukan. Tapi menuntun orang untuk terus-menerus hidup dikuasai dan dibelenggu oleh dosa. Karena iblis itu adalah bapa segala pembohong. Sekali lagi. Karena si iblis itu adalah bapa di atas segala pembohong. Si iblis itu adalah bapa di atas segala penipu. Itu si iblis. Ya. Alasan yang keempat, kenapa orang doyan mudah tertarik dengan kuasa kegelapan atau okultisme? Karena seringkali praktek okultisme mendatangkan kesembuhan dengan proses cepat. Jalur tol, Bapak Ibu. Nggak perlu antri. Seperti misalkan kita kalau mau ke dokter kan perlu ambil nomor antrian, Bapak Ibu ya. Ya, nggak perlu kalau ke dokter kita masih harus didiagnosa dokter. Bahkan bukan hanya 1 kali, 2, 3 kali. Selesai itu apa? Kita harus tebus resep. Kan gitu. Kalau hubungannya dengan Tuhan, kalau ke Tuhan, Tuhan tuntun kita harus apa? Harus bertobat dulu, harus sungguh-sungguh berubah, harus sungguh-sungguh setia. Itu proses Tuhan. Iblis seringkali memangkas proses itu lewat apa? Praktek okultisme. Walaupun saya katakan tadi, tidak selalu juga top chair langsung ada hasil. Tidak selalu juga. Ya, kesembuhan atau kesuksesan. Ini yang sering membuat orang masih doyan tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan okultisme. Apalagi saya katakan tadi Bapak Ibu, ya, dukun yang membunuh 12 orang pasiennya yang di Jawa Tengah tadi. Kan ditanya anggota keluarganya, karena orang tuanya kan meninggal ya. Ditanya anaknya, ya, dari mana bisa kenal dukun ini pada awalnya? Rupanya ada orang marketingnya. Dan mereka menawarkan jasa itu lewat apa? Media sosial. Facebook. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Iblis juga memakai teknologi loh sekarang. Dalam menawarkan jasa omong kosong yang dia bisa janjikan kepada orang-orang percaya kan gitu. Maka dari situ banyak orang yang percaya. Mau menggandakan uang. Tapi tiba-tiba uang nggak balik, bahkan nyawa hilang.
Nah, ini yang mendorong orang juga. Ya. Nah, nggak usah jauh-jauh. Kita hari ini tiap-tiap hari disajikan informasi dari berbagai media sosial, media televisi. Ya, saya kira Bapak Ibu tahu, seorang dukun terkenal, dukun tulang dari Kalimantan. Tahu kan Bapak Ibu ya? Inisialnya Ibu D. Banyak pejabat yang datang sebelum dan mereka bersaksi. Bahkan sampai difasilitasi oleh tentara kan. Saudara tahu itu juga pakai nama Tuhan loh. Pakai nama Tuhan juga. Oke. Dan saya cukup yakin orang Kristen pasti ada yang ikut ke sana. Yakin banget saya. Hal-hal begini menjadi daya tarik untuk orang apa? Berbondong. Perlu kita ketahui, setan juga punya nomor rekening. Bukan hanya kita yang bisa punya nomor rekening, Bapak Ibu. Bukan hanya Pak Edot yang bisa buat bank. Iblis juga punya bank, Pak Edot. Artinya begini, Bapak Ibu. Waktu seseorang datang mempercayai itu si iblis atau si iblis, maka ada kos yang harus dibayar. Bisa materi, bisa juga jiwa. Materi itu sangat jelas. Orang yang dukun yang menjanjikan akan sanggup menggandakan uang yang 70 juta menjadi 5 M. Apa yang terjadi? Raih uang yang 70 juta. Bahkan tidak hanya berhenti. Uangnya yang disikat oleh setan atau iblis lewat dukun itu. Apa? Nyawa suami istri itu hilang lenyap. Jadi tidak ada yang gratisan dari iblis. Semua harus dibayar, Bapak Ibu. Kalau Tuhan gak hitung-hitungan. Waktu dia memberikan nyawanya satu-satunya mati di kayu salib. Tuhan tidak minta. Lo bayar ya. Seceng, 2 ceng. Tuhan tidak minta itu. Ya kan Tuhan juga tidak minta. Setiap Paskah, kalian orang Kristen harus juga mau mati disalibkan di kayu salib. Gak pernah lo Tuhan minta itu. Cuman ada sebagian orang Kristen yang salah kaprah. Di momen Paskah itu, dia apa? Memukul-mukuli dirinya, menganiaya dirinya, bahkan apa? Digantung di kayu salib, tapi tangannya, kakinya nggak dipaku lah, diikat doang, lalu tetesin air apa? Obat merah. Bukan itu yang diminta Tuhan untuk kita lakukan dengan Paskah. Hidup yang sungguh-sungguh bertahan dan berubah dan berkenan yang Tuhan mau. Beda dengan kalau iblis menawarkan kesembuhan, kesuksesan. Nggak ada bayarannya dan nggak tanggung-tanggung. Faktor yang berikutnya karena kebiasaan adat istiadat. Nah ini nih. Yang seringkali apa? Menuntut, memaksa, mengharuskan kita apa? Harus mengikuti maunya iblis itu. Karena lewat adat istiadat, kadang-kadang juga iblis bisa menyusup. Lewat budaya iblis juga bisa bekerja. Buat apa? Untuk mengelabui orang. Supaya tidak langsung kelihatan cara iblis itu bekerja. Tapi dia lewat adat. Lewat budaya. Apa itu? Hati-hati. Kalau kita ikut dalam acara adat yang mengandung unsur okultisme. Dengan alasan untuk menyenangkan orang tua kita yang sudah meninggal. Hati-hati Bapak Ibu. Ini juga tegusan. Contoh konkretnya. Hei orang Batak,
Jangan lupa, kita itu kan hobi kan, senang kan memindahkan tulang belulang opung kita kan. Kalau orang Chinese, ya, apa yang biasanya mereka lakukan? Abunya bukannya dibuang, bukannya dikembalikan ke tanah, tapi ditaruh di guci, lalu disimpan di rumah. Hati-hati kita. Dalam prosesi pemindahan tulang belulang, opung kita, bapak kita, mama kita. Kalau di sana kita menghadirkan kuasa iblis, artinya apa? Seringkali di sana harus ada orang yang kerasukan kan Bapak Ibu. Berarti di situ sudah ada keterlibatan dengan okultis. Tapi kalau pemindahan tulang belulang itu hanya sebatas memindahkan ke tanah yang ke makam yang lebih besar, nggak apa-apa. Tapi jangan ada unsur mengundang kuasa kegelapan sampai membuat para pengikutnya ada yang kerasukan. Itu sudah dosa. Bapak Ibu, waktu bapak saya meninggal tahun lalu ya, juga dipindahkan terlebih dahulu tulang belulang opung saya di makam yang lama. Ya, karena sudah ada makam yang baru, dipindahkan itu. Itu tidak pakai mengundang kuasa iblis atau tidak sampai pada tahap apa? Ada orang kerasukan enggak? Pindahin doang, selesai. Lalu jasadnya bapak saya dimasukkan, kain masukkan. Selesai, itu aja prosesnya. Kalau itu masih normal kok. Tapi kalau sampai misalkan menghadirkan kuasa kegelapan, artinya apa? Harus ada orang yang kerasukan setan. Kadang-kadang itu kan masalahnya. Kenapa sampai berhari-hari? Kan itu. Kadang-kadang itu motivasinya. Karena kalau hari pertama setannya belum datang. Artinya apa? Belum ada yang kerasukan. Maka dibuatlah apa? Hari kedua. Belum ada yang datang setannya juga. Maka sampai hari ketiga. Baru setannya datang. Nah berarti di sana kita sudah melibatkan kuasa kegelapan atau kuasa okultisme alias menghadirkan simbolis atau iblis kan Bapak Ibu. Ini pernah dialami oleh Elia di dalam satu Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri lah. Waktu itu Bapak Ibu, Elia diperhadapkan dengan sekelompok masyarakat yang mana mereka juga mau menghadirkan roh nenek moyang mereka. Itu tetangga Elia lakukan itu loh Bapak Ibu. Tapi Elia mengambil sikap apa? Tidak mau ikut-ikutan dengan mereka. Tapi Elia mengambil posisi menyembah Tuhan, mempercayai Tuhan, menghadirkan Tuhan, dan Tuhan bekerja. Saya kira kita harus berani bersikap seperti Elia. Sebagai orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kasus yang kedua bisa kita lihat misalkan Daniel, Sadrak, dan Mesak, dan Abednego. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30. Di mana Bapak Ibu, Raja Nebukadnezar sering sekali memberikan persembahan kepada berhala-berhalanya. Apakah itu berupa makanan dan minuman? Itu dilakukan oleh Nebukadnezar. Diwajibkan seluruh masyarakat yang dipimpinnya harus mengikuti itu. Dan Daniel ada di tempat itu Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu? Daniel berketetapan untuk tidak pernah mendajiskan diri. Mengikuti kebiasaan dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Dan juga para pengawal-pengawal dan bahkan juga masyarakat. Saya kira harus belajar kita dari Daniel juga tentang hal itu. Mengapa seringkali jemaat-jemaat Tuhan sangat minim berkat dari Tuhan turun dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan pribadinya, usahanya, bisnisnya, pekerjaannya. Karena seringkali masih ada oknum-oknum sebagian hamba Tuhan termasuk juga jemaat masih memakai jimat, masih terlibat dengan kuasa kegelapan. Itu persoalan. Maka Bapak Ibu,
Ya, kalau kita layani orang, harus tuntas ya. Maksudnya di sini, di samping kita injili, tapi kita harus tantang lebih dulu dia meninggalkan dosa-dosanya. Dan juga membuang segala jimat-jimat. Jadi jangan kita membiarkan jemaat itu berdiri di dua kaki. Ya, hari Minggu, puji Tuhan, haleluya. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, puji Tuhan, haleluya. Alias apa? Percaya sama iblis dan setan atau sama dukun kan? Harus clear. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Edward tadi. Jelas sekali. Tidak ada perjumpaan, tidak ada pertemuan, tidak ada kolaborasi antara pekerjaan Tuhan dan iblis. Nggak ada itu. Yang ada adalah kontradiksi. Karena rohnya berlawanan. Tujuannya juga berbeda. Nah, faktor yang berikutnya karena mendapat titipan jimat dari orang tua. Allah ini Bapak Ibu. Lagi-lagi nih, ayat yang dipakai. Keluaran 20:12. Hormatilah ayah dan ibu supaya panjang umurmu. Lagi-lagi disalah tafsirkan. Disalah artikan, disalah tempatkan, disalah makna ini. Seringkali orang-orang tua kita sudah terlebih dahulu dibutakan oleh si setan, oleh si iblis. Sering sekali orang tua kita, iya, kakek nenek moyang kita sudah terlebih dahulu ditipu oleh si iblis itu, Bapak Ibu. Untuk mempercayai si iblis atau si iblis itu. Sehingga apa? Kita juga kembali lagi menjadi korban penipuan dari si iblis atau si iblis itu. Dengan apa? Harus menerima itu jimat yang diturunkan atau diberikan orang tua itu kepada kita. Dengan alasan apa? Supaya nanti engkau di perantauan sehat, alhamdulillah, panjang umur. Supaya usahamu, bisnismu, pekerjaanmu sukses. Supaya engkau gampang dan mudah dapat jodoh. Supaya engkau gampang dan mudah dapat keturunan. Laki-laki dan perempuan. Ada lagi lebih parah. Ini seorang pria nih. Seorang keluarga, sebuah keluarga. Setelah menikah beberapa tahun, Tuhan hanya anugerahi anak perempuan semua. Lalu orang tuanya kasih jimat. Dan tahukah Bapak Ibu, isi dari jimat itu atau perintah dari jimat itu apa? Dia harus nikah lagi kepada perempuan lain supaya dapat anak laki-laki. Dan cilakanya, si bapak ini ikut juga. Nikah lagi dia. Bapak saudara tahu, apa dapatnya? Perempuan. Ini disuruh nikah lagi dengan perempuan yang ketiga. Dapatnya apa? Sampai 5 kali Bapak. Betapa si setan itu menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Ini orang Kristen, Bapak. Jadi, ada penurunan doktrin yang salah, ajaran menyesatkan dari orang tua atau dari oknum. Aduh, waktu saya dengar itu, saya tantang begini. Bu, kapan saya bisa ketemu sama suami ibu? Saya bilang. Gimana ya, Pak ya? Dia tidak di sini. Loh, maksudnya gimana, Bu? Saya bilang. Ya, di istrinya yang kelima. Ah, istrinya kelima di mana? Di kampung. Begitu loh, Bapak. Jadi di kampung itu istrinya ada 2. Di Jawa 3. Lalu saya bilang begini. Kapan berhentinya suami ibu untuk menikah lagi? Karena kelihatannya dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kan nggak ada lagi-lagi tuh. Kapan berhentinya dia sebut? Ya nggak tahu Pak, pendeta saya juga bingung. Ibu tolong sampaikan sama suami ibu ya. Kalau dia tidak bertobat, saya cukup terlebih yakin 100%. Tidak lama lagi Tuhan akan hajar dia. Saya. Karena apa? Menghina Tuhan. Kenapa saya katakan menghina Tuhan Bapak Ibu? Alkitab jelas katakan. Sama mulianya laki-laki dan perempuan di mata Tuhan. Apalagi kalau sudah bertobat. Tidak pernah Tuhan katakan. Keluarga yang sempurna itu harus punya laki-laki. Nggak ada itu. Punya anak perempuan pun dari Tuhan tak sempurna di mata Tuhan. Bahkan saya katakan kepada keluarga itu. Saya punya seorang hamba Tuhan teman saya bilang. Satu marga dengan saya bilang. Dia tidak dikaruniai Tuhan. Satu anak laki-laki atau perempuan. Enggak sama sekali. Tetapi
Puluhan tahun dia setelah dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil kepada banyak orang. Artinya apa? Dia tidak punya anak secara jasmani, tapi anak-anak rohaninya ribuan orang. Bapak Ibu tolong juga dipahami ini ya. Karena terjadi loh di masyarakat kita, terjadi loh di jemaat ini, pola pikir ini. Nah, kenapa Bapak tadi berpikir yang terhormat itu kalau sudah punya anak laki-laki? Akhirnya kan kadang-kadang apa sampai menikah 5 kali kan? Apa yang menjadi masalah dan penyebab? Karena pendetanya tidak tolong dia, tidak kasih tahu dia, tidak bimbing dia. Karena kalau pendetanya kasih tahu, pasti nggak begitu hasilnya. Bapak Ibu, di sini kita punya peran dan tugas yang cukup penting. Alasan yang kelima, kenapa sering orang mudah terbujuk rayu dengan kuasa iblis melalui okultisme? Karena mendatangkan keuntungan dan pertolongan memang. Maka sebagian besar orang senang memakai jasa kuasa kegelapan. Karena mereka percaya dapat membawa untung melalui apa? Penggandaan uang, harta, kedudukan, jabatan, ya, kekuasaan, kesembuhan, mujizat, kesuksesan. Masih ingatkah Ibu, Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal 4 ayat 4 ayat 5 sampai 8. Waktu Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis kan langsung mencobai dia. Dan tahukah Bapak Ibu, salah satu bentuk pencobaan yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus apa? Iblis menawarkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Sebuah kota yang kaya raya dan komplit dengan segala fasilitas keduniawiannya. Itu ditawarkan iblis loh. Dan cuma satu yang isyarat yang diberikan oleh iblis. Kalau engkau menyembah aku hari ini juga. Lihat tuh, kota yang begitu megah. Itu akan menjadi milik kepunyaan. Artinya apa? Emang iblis bisa menawarkan kesuksesan. Bisa menawarkan kekuasaan, keberhasilan. Bisa kok. Tapi kita tahu Tuhan tidak mau tunduk terhadap apa yang ditawarkan oleh iblis. Karena Tuhan tahu apa yang ditawarkan oleh iblis itu hanya sesaat. Tidak bernilai kekekalan. Harusnya kita punya perspektif seperti Kristus. Maka itu saya katakan tadi. Kita main logika aja dulu Bapak Ibu. Dukun-dukun yang menawarkan penggandaan uang. Ngapain capek-capek dia menggandakan uang orang lain? Kenapa uangnya tidak digandakan dulu? Selesai. Ini itu jalan terpintas, jalan paling tercepat untuk jadi kaya raya kan? Ngapain orang lain diperkaya? Ini kita pakai ranah logika sehat aja dulu Bapak Ibu. Nggak masuk akal kan sebenarnya. Tapi itu saya katakan tadi. Masyarakat Indonesia di dunia masih banyak yang belum sungguh-sungguh bertobat sama Yesus. Walaupun mereka mudah mengatakan, aku percaya Yesus, iya, tapi Yesus nggak percaya dia. Ya, orang-orang dibaptis pasal 7 tadi. Mereka mengatakan percaya Yesus kan, tapi Yesus nggak pernah percaya sama mereka. Maka Yesus nggak pernah merasa memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan, menyembuhkan sakit, mereka pernah. Karena mereka belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Bapak pun dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini harus kita pahami supaya kita bisa menjelaskan ke orang lain. Alasan yang berikutnya, karena ada bukti yang meyakinkan. Apa itu? Kuasa iblis menjadi satu cara yang paling mujarab memang untuk menipu orang-orang percaya dengan mempengaruhinya. Contoh di Alkitab. Pada zaman Musa. Dalam Keluaran pasal 7:11. Waktu itu kan Raja Firaun Bapak Ibu. Ya. Menyuruh dukun-dukunnya, paranormalnya, orang-orang pintarnya Firaun. Untuk apa? Memperagakan kekuatan mistik. Ya. Kuasa kegelapan yang mereka punya. Caranya bagaimana? Para dukun-dukun itu Bapak Ibu. Melemparkan tongkat mereka ke lantai. Langsung berubah jadi ular. Oke. Ada hasilnya kan Bapak Ibu? Kelihatan kan? Wah, orang percaya. Kan itu juga dilakukan oleh dukun-dukun hari ini. Ya, lihat si itu, lihat si Anu. Jadi sukses, jadi berhasil, jadi sembuh. Padahal omong kosong sebenarnya. Ya. Nah, jadi mujizat dan kesembuhan, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan memang bisa iblis tawarkan. Yang ini yang dipakai oleh iblis untuk menjerat, mengikat hati pikiran orang. Untuk apa?
mencari dia, mempercayai, bahkan mempertuhankan dia. Bahkan saya katakan tadi, perkembangan teknologi informasi juga dipakai oleh iblis sendiri loh. Menyiarkan, mempromosikan karya dan pekerjaannya. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu, orang yang terlibat dengan okultisme bukan hanya orang yang bodoh loh. Banyak orang pintar, sarjana-sarjana loh. Banyak. Tapi karena mereka belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Akhirnya begitu loh. Faktor yang berikutnya karena didorong oleh ketakutan. Apa maksudnya? Kadang-kadang ada orang menggunakan jasa kuasa gelap karena kenapa? Tadi, ini yang disinggung oleh Bang Renal tadi. Ya. Karena kata orang, di rumah itu banyak hantunya, banyak begu gajangnya, banyak setannya. Bahkan dulu, kata orang, di rumah itu ada orang yang bunuh diri. Lengkaplah sudah. Intimidasi iblis. Sehingga waktu satu keluarga mengalami sakit, langsung diasosiasikan, disimpulkan, oh betul ini. Betul. Ada si begu, ada si bolis, ada si iblis di sini. Cilakanya, kita mengundang iblis juga. Mengusir sesama iblis. Hasilnya apa? Ya iblisnya. Nggak lari-lari. Hanya terjadi pergantian pemain kan. Maka apa yang terjadi? Tetap diserang. Tetap ditakut-takuti itu si bolis itu tuh. Orang satu rumah itu tuh. Maka Bapak Ibu kembali tadi. Rumah hantu. Yang kami tempati 2 tahun itu. Saya nggak mau undang si bolis atau si iblis. Saya undang Tuhan di situ. Selesai. Maka semua penduduk situ. Mereka geleng-geleng kepala karena mereka lihat. Loh, ini Pak Tony ini punya kekuatan apa sih? Ini Pak Tony dukunnya siapa sih? Kok sampai bertahun-tahun dia selalu ke situ? Anggapan mereka. Saya punya dukun yang lebih kuat daripada mereka punya dukun. Maka waktu itu Bapak Ibu, waktu saya lagi belanja ke warung, saya ditanya oleh orang yang punya warung. Pak Tony mau nanya Pak, maaf ya Pak, boleh Bu, saya bilang. Pak Tony kok kenapa sih betah di tempat itu? Saya bilang. Ya saya senang di rumah itu, saya bilang. Ada banyak hal yang bisa saya kerjakan di rumah itu, saya bilang. Kebetulan orang seberang. Tapi Pak Tony tahu nggak Pak? Nggak ada orang yang bisa selama Pak Tony bisa nempati rumah itu loh. Karena di rumah itu ada pernah beberapa orang bunuh diri. Banyak setannya, kata dia. Lalu ujungnya pertanyaannya dia begini. Pak Tony kasih tahu dong, siapa nama dukunnya? Wah, Pak Ayu. Saya bilang saya nggak punya dukun. Saya hanya punya Tuhan. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Itu Bapak. Jadi kita mengusir setan, jangan undang setan. Karena kenapa? Yang kita undang tetap setan itu. Dan waktu setan yang kita undang itu datang, kita hadirkan apa yang terjadi? Dia ngerjain kita. Maka harus kita patahkan, harus kita hancurkan, harus kita gunting. Dengan apa? Hadirkan Yesus di situ. Berarti artinya apa? Orang yang ada di rumah ini harus sungguh-sungguh bertobat sama Yesus. Jadikan rumah itu menjadi rumah doa, rumah pemberitaan firman, rumah pemberitaan ini. Setan itu lari. Karena dia tahu, aduh, kuasa yang dimiliki yang punya rumah ini rupanya nggak selevel dengan saya ini. Saya terlalu rendah level. Bapak Ibu sekalian, jangan karena kita sakit, tiba-tiba misalkan gitu. Langsung kita hadirkan. Lebih baik apa? Minta Tuhan menyembuhkan. Atau pakai cara jalan tangan Tuhan apa? Pergi ke dokter aja kan. Harus kita potong dari kuasa kegelapan keterlibatan kita. Bahkan ada orang juga, karena cintanya ditolak. Kan kita lihat juga di berbagai media kan Bapak Ibu. Mempergunakan kuasa kegelapan. Bahkan saya menduga Bapak Ibu ya. Saya menduga. Dan cukup yakin kok saya. Saya tidak lagi pakai kata duga. Saya cukup percaya 100%. Banyak loh. Pasangan suami istri pertama kali cari jodoh pakai kuasa kegelapan. Banyak. Waktu cari jodoh pakai kuasa kegelapan. Minta jimat dari dukun. Banyak loh keluarga